Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kebaktian seorang pemuda kepada kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi babi. Kata berbakti kepada kedua orang tua adalah istilah yang sudah sangat sering kita dengar di pengajian-pengajian dan kita temukan di buku-buku keagamaan Islam. Karena di dalam Islam sendiri berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat tentang amalan apakah yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya. Maka Rasulullah pun menjawab bahwa amalan yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya ialah sholat tepat pada waktunya, dan yang kedua berbakti kepada orang tua. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Nabi Musa ialah Nabi yang diberikan Allah kelebihan bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Ketika beliau memiliki sebuah pertanyaan ataupun permohonan, Nabi Musa biasanya menaiki sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Di atas bukit itulah beliau biasanya memberikan permohonan ataupun pertanyaan kepada Allah, dan akan Allah jawab di saat itu juga. Inilah yang menjadi kelebihan Nabi Musa dan tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya. Pernah suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang siapakah orang yang nantinya akan bertetangga dengannya di surga. Maka Allah pun menjawab dengan nama orang itu, di manakah asalnya dan di manakah tempat tinggalnya sekarang. Setelah mendengar jawaban dari Allah tersebut, Nabi Musa pun langsung menuruni Bukit Tursina dan menuju ke tempat yang Allah sebutkan tersebut. Sesampainya dia di sana, dia pun bertemu dengan salah seorang pemuda, yang pemuda itu pun menyuruh Nabi Musa untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Setelah mempersilahkan Nabi Musa duduk di ruang tamu, pemuda itu pun tidak langsung melayani Nabi Musa, melainkan dia masuk ke dalam sebuah kamar, dan tidak beberapa lama kemudian dia keluar dari kamar itu dengan membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu pun nampak sangat diperhatikannya dan sangat dicintainya. Nabi Musa yang menyaksikan hal itu pun nampak keheranan, ada apakah dengan pemuda ini? Babi itu dimandikannya, dibersihkannya, setelah itu dia peluk, dia cium babi itu dengan penuh kasih sayang. Setelah melakukan semua pekerjaan itu, dia pun kembali ke dalam kamar dengan babi tersebut. Tidak lama setelah itu, pemuda itu pun keluar lagi dari kamar dengan membawa seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu pun dia perlakukan sama dengan babi yang sebelumnya. Setelah melakukan semua aktivitas dan pekerjaannya itu, barulah dia kembali menemui Nabi Musa dan melayani Nabi Musa. Nabi Musa yang merasa keheranan sebelumnya pun bertanya kepada pemuda tersebut apakah agamanya. Oleh pemuda itu dijawab bahwa agamanya adalah agama tauhid atau agama Islam. Nabi Musa pun bertanya lagi, lalu kenapa kamu memelihara babi? Kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan seperti itu. Pemuda itu pun menjawab, wahai Tuan, sesungguhnya kedua babi tersebut adalah kedua orang tua saya yang telah melakukan dosa besar, sehingga Allah menghukum mereka dengan merubah mereka menjadi seekor babi. Adapun urusan dosa itu hubungannya dengan Allah, sedangkan saya sebagai anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tua saya setiap harinya sebagaimana yang telah Tuhan lihat tadi. Walaupun kedua orang tua saya telah berubah wujudnya menjadi seekor babi, tetapi saya tetap harus melayani dan berbakti kepada mereka, ucap pemuda itu tersebut kepada Nabi Musa. Setiap hari aku berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah mau mengembalikan wujud kedua orang tua saya seperti semula, tetapi Allah masih belum mengabulkan doa saya, ucap pemuda tersebut. Maka seketika itu pula turun wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, inilah pemuda yang akan nantinya bertetangga denganmu di surga, oleh karena kebaktiannya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya telah berubah menjadi babi, tetapi dia tetap berbakti kepadanya. Oleh karena itu kami angkat makamnya ke makam yang tinggi dan kami golongkan dia sebagai orang-orang yang soleh. Allah pun berfirman lagi yang bunyinya, karena dia telah kami golongkan sebagai orang-orang yang saleh, maka kami kabulkan semua doa-doanya, dan tempat ibu bapanya yang kami sediakan di dalam neraka kami pindahkan ke dalam surga. Itulah tadi berkat dari doa anak-anak yang saleh yang bisa menebus dosa ibu bapanya yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, tetapi bisa ditebus kembali dengan dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita, atau malah sebaliknya?